Para bapa gereja adalah bagian dari rantai apostolik pengajaran kekristenan dari era para rasul hingga saat ini. Pengajaran para bapa gereja merupakan bagian dari tradisi suci karena terinspirasi oleh Roh Kudus dan merupakan sumber iman kekristenan. Salah satu pengajaran para bapa gereja adalah tentang kelahiran Yesus Kristus penyelamat dunia. Berikut adalah pengajaran dari 3 bapa gereja mengenai peristiwa yang menjadi salah satu mata rantai penyelamatan Allah ini. Pertama, Agustinus meskipun seorang teolog dan doktor gereja yang hebat. Santo Agustinus juga seorang imam yang luar biasa dan uskup keuskupan Hippo di Afrika Utara. Dalam kapasitas itu ia menyampaikan homili setiap Natal pada misa tengah malam dan misa pada hari Natal. Untungnya, beberapa orang dari umatnya menuliskan dan mengumpulkan apa yang ia khotbahkan, sehingga kita bahkan sampai saat ini dapat mengambil manfaat dari khotbahnya. Suatu kali dia berkata tentang Yesus, dialah yang melaluinya segala sesuatu dijadikan dan, pada hari Natal, yang dijadikan di tengah-tengah segala sesuatu. Dialah yang menyatakan Bapanya dan pencipta ibunya, anak Allah melalui Bapanya tanpa ibu dan anak manusia melalui ibunya tanpa ayah. Dia agung di zaman kekal para malaikat, namun kecil di zaman manusia yang terikat waktu. Dia adalah firman Tuhan sebelum segala waktu dan firman yang menjadi manusia dalam kepenuhan waktu. Pencipta matahari. Dia diciptakan di bawah matahari. Pembuang segala usia di pangkuan Bapanya, dia menguduskan hari Natal di dalam rahim ibunya. Di dalam dia tinggal sementara darinya dia pergi. Pencipta langit dan bumi, dia dilahirkan di bumi di bawah langit. Bijaksananya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dia tidak bisa berkata-kata dengan bijaksana pada kelahirannya karena terikat ruang dan waktu. Mengisi alam semesta, dia terbaring di palungan penguasa bintang-bintang. Dia menyusui di pangkuan ibunya. Dia besar dalam sifat Tuhan dan kecil dalam wujud hamba. Namun kebesarannya tidak berkurang karena kecilnya. Dan kecilnya tidak terlampaui oleh kebesarannya. Santo Agustinus berkata, pencipta manusia dijadikan manusia agar roti bisa membuat lapar, sumber haus, cahaya tidur. Jalan menjadi lelah karena perjalanan, kebenaran bisa dituduh oleh saksi-saksi palsu, hakim orang hidup dan orang mati. Diadili oleh hakim yang fana, keadilan akan dihukum oleh orang yang tidak adil. Guru akan dipukuli dengan cambuk, pokok anggur akan dimahkotai dengan duri, fondasi akan digantung pada kayu, kekuatan akan menjadi lemah, penyembuh akan terluka, dan kehidupan akan mati. Bangunlah wahai manusia, karena untukmulah Tuhan menjadi manusia. Bangkitlah dan sadari itu semua untukmu. Kematian kekal akan menanti Anda seandainya dia tidak dilahirkan pada waktunya. Anda tidak akan pernah terbebas dari daging Anda yang penuh dosa jika dia tidak mengambil keserupaan dengan daging yang penuh dosa. Kesengsaraanmu akan kekal jika dia tidak melakukan tindakan belas kasihan ini. Anda tidak akan hidup kembali seandainya dia tidak datang untuk mati dalam kematian Anda. Kamu akan binasa jika dia tidak datang. Kedua, Santo Yohanes Chrysostomus. Santo Yohanes Chrysostomus, juga seorang teolog dan doktor gereja yang luar biasa, pada saat yang sama adalah seorang pendeta dan patriark Konstantinopel. Di mana ia juga dengan fasih berkhotbah pada liturgi suci setiap malam Natal dan hari Natal. Dia berkata, lihatlah pada hari Natal suatu kenyataan yang baru dan menakjubkan. Para malaikat bernyanyi dan malaikat agung memadukan suara mereka secara harmonis. Nyanyian kerubim memuji mereka dengan penuh sukacita. Serafim meninggikan kemuliaan Kristus. Semua ikut memuji pesta kudus ini,
memandang Tuhan yang Maha Esa di bumi dan manusia di surga. Dia yang berada di atas sekarang untuk penebusan kita, diam di sini di bawah. Dan kita yang hina diangkat oleh rahmat ilahi. Bethlehem saat ini bagaikan surga, mendengar nyanyian suara malaikat dari bintang-bintang. Jangan tanya bagaimana caranya, karena jika Tuhan menghendaki, alam akan menyerah. Sebab Dia menghendakinya, Dia punya kekuatan, Dia turun, Dia menebus. Segala sesuatu bergerak dalam ketaatan kepada Tuhan. Pada hari ini Dia yang dilahirkan dan Dia yang ada menjadi apa yang bukan Dia. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, namun tidak menyimpang dari ketuhanannya. Ketiga, Santo Leo Agung. Paus Santo Leo Agung, Uskup Roma ke-45, Paus ke-44 setelah Santo Petrus, pernah mengatakan dalam homili Natal, meskipun Yesus turut mengambil bagian dalam kelemahan kita, Dia tidak ikut mengambil bagian dalam dosa-dosa kita. Dia menjelma menjadi seorang hamba tanpa kehinaan dosa, meninggikan apa yang manusiawi, namun tidak mengecilkan apa yang ilahi. Mengosongkan dirinya, yang tak terlihat menjadikan dirinya terlihat. Dia turun kepada kita, kepadanya kita tidak dapat naik sendiri. Agar kita dapat dibawa kembali dari perbudakan kita sebelumnya dan dari kesalahan-kesalahan duniawi kepada rahmat-Nya yang kekal. Paus mengatakan tujuan Natal adalah untuk memberikan umat manusia rahmat yang luar biasa sehingga kejahatan dapat kembali ke jalan kepolosan. Usia tua menuju kehidupan yang baru, orang asing dapat diterima oleh Tuhan sebagai anak-anak-Nya dan tanpa klaim apapun dapat diterima. Memasuki warisan. Agar orang yang hidup jahat dapat mulai hidup benar, orang yang pelit menjadi pemurah, orang yang tidak bisa mengendalikan diri menjadi suci, dan orang duniawi menjadi berpikiran surgawi.